Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dimanapun hari ini Bapak Ibu berada, saudara-saudaraku semua. Kembali lagi kita hari ini akan belajar dalam renungan gembala. Dalam beberapa saat ini kita akan kembali melihat dalam renungan gembala pada hari ini. Saya akan menyampaikan sebuah topik yang sederhana dalam kita menghadapi pandemik virus corona juga pada hari-hari ini. Maka saya ingin sekali kita semua memiliki sebuah fokus kepada Yesus. Dalam menghadapi semuanya ini, fokus kepada Yesus adalah suatu hal yang sangat penting supaya kita tidak menjadi lemah, lalu kita menjadi orang-orang yang akhirnya menjadi stres, menjadi takut. Saudara-saudaraku, tidak. Mari kita fokus kepada Yesus. Dan topik hari ini tentang hal itu kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Matius pasal yang ke-14, saya menjemput kita semua untuk melihat Alkitab kita. Matius pasal 14 ayat 22 sampai yang ke-33. Yesus berjalan di atas air. Kisah ini saya percaya sudah banyak kita ketahui, sudah terlalu sering mungkin kita dengar. Tapi saya ingin membagikan sesuatu hal yang penting juga dalam hal ini. Kita belajar kembali ya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Haleluya. Pelajaran hari ini kita akan melihat sebuah hal yang teramat penting dalam kisah pembacaan kita, Yesus berjalan di atas air. Tetapi sebelum peristiwa ini kita boleh melihat di atasnya pada ayat-ayat sebelumnya itu bagaimana Yesus melakukan mukjizat di mana dia memberi 5.000 orang makan. 5.000 orang dia beri makan, saudara-saudaraku. Dan kemudian setelah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya pergi ke seberang. Jadi saudara-saudaraku, saya punya sebuah keyakinan bahwa Yesus ketika memerintahkan atau menyuruh sesuatu dilakukan, dikerjakan oleh murid-muridnya, pasti pasti adalah sebuah tujuan yang penting. Saudara-saudara, saya yakin sekali bahwa Tuhan, ini menurut saya saudara-saudaraku, Tuhan Yesus ingin membagikan atau mengajarkan sesuatu yang baru lagi kepada murid-muridnya. Pengalaman mereka melihat bagaimana mukjizat Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu sebuah pengalaman yang tentunya baru di masa lalu. Tetapi Tuhan ingin membawa murid-muridnya kepada sebuah pengalaman yang baru. Saya berharap kita juga seperti itu, saudara-saudaraku. Dalam semuanya situasi, keadaan apapun sebenarnya, saya yakin Tuhan ingin memberikan kita sesuatu yang baru. Pengalaman-pengalaman baru di dalam mengikut Dia. Dan waktu pengalaman baru Yesus ingin ajarkan kepada murid-muridnya, dan kita melihat di sini ada tetap persoalan, pergumulan, masalah yang dihadapi. Dan mereka waktu mau berangkat ke seberang, pergi ke seberang, saudaraku, menuju Genesaret pada ayat 34 kalau kita baca. Nah, di dalam perjalanan mereka di tengah danau itu, saudara-saudaraku, dalam perjalanan itu mereka katanya diombang-ambingkan oleh gelombang yang namanya angin sakal. Apa itu angin sakal? Angin sakal itu adalah angin yang berhembus melawan arah daripada perahu. Jadi kalau perahunya maju, angin sakal itu datangnya dari berlawanan. Dia datang dari depan, dia menghembuskan
dengan angin, dengan kekuatan yang luar biasa membuat perahu itu tidak bisa maju, justru terombang-ambing dan gelombang daripada danau itu begitu kuat. Saudara-saudaraku, saya mau beritahu sesuatu hal-hal yang baru yang Yesus Tuhan kita ingin ajarkan kepada kita. Senantiasa saya boleh merasa bahwa itu selalu ada masalah, ada tantangan, ada persoalan yang akan kita hadapi. Dan di dalam persoalan, di dalam pergumulan, di dalam kesusahan itulah Tuhan ingin mengajarkan sesuatu kepada kita. Nah, pengalaman apa yang murid-muridnya dapatkan dari pengalaman yang baru ini? Saudara-saudaraku, kalau kita melihat lagi bahwa Yesus itu ketika dia menyuruh murid-muridnya mendahului, Yesus ada sendirian di atas bukit, dia berdoa. Nah, di dalam doanya saya yakin sekali, di dalam doa-doanya Yesus tahu murid-muridnya sedang mengalami kesusahan tengah danau, saudara-saudaraku. Nah, saudaraku, dia berjalan di atas air menemui murid-muridnya yang sedang susah payah, yang saat mengalami kesulitan-kesulitan itu. Saudara-saudaraku, Yesus, saya beritahu pada saudara, Yesus kita, dia sangat peduli, dia sangat tahu kesusahan-kesusahan kita. Dan dia ingin sekali datang dan menolong kita. Tetapi waktu murid-muridnya melihat Yesus datang, mereka bilang, itu hantu. Mereka berteriak-teriak ketakutan. Kenapa mereka menjadi takut, saudara-saudaraku? Ya karena memang mereka tidak pernah melihat orang bisa berjalan di atas air. Dan waktu itu adalah malam hari. Dan tentunya mereka bisa melihat Yesus itu seperti hantu. Tapi sekali lagi, saudara, Yesus dengan tenang berkata, tenang, ini aku, jangan takut. Ini aku, jangan takut. Saudara-saudara, saya mau beritahu pada saudara, kadang-kadang dalam kita berjalan mengikuti Tuhan, mengiring Yesus, ada pengalaman baru yang kadang-kadang membuat kita takut menghadapi banyak hal. Tapi sebenarnya di dalamnya Yesus sedang mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Yesus sedang melakukan perkara yang luar biasa bagi hidup kita. Saudara-saudara, apalagi terlebih pada hari-hari ini kita sedang mengalami pandemi virus corona. Ada begitu banyak orang yang sedang menuju ke seberang, yang ingin maju tetapi ada angin sakal di dalam dirinya. Dia merasa bahwa betapa berat yang harus dihadapi. Dan di situ kadangkala, saudara-saudaraku, kita menjadi takut dan gentar. Tapi saudaraku, saya mau beritahu, ketika kita datang kepada Yesus, Yesus sangat peduli pada saudara dan saya. Dia ingin menolong saudara dan saya dalam kesusahan-kesusahan kita. Dan saat waktu Yesus datang, kadang-kadang kita bingung bagaimana, kok bisa ya? Kenapa ya? Sepertinya semuanya bisa selesai, begitu. Itulah Tuhan menolong. Ada Tuhan di dalam setiap peristiwa-peristiwa kesusahan, masalah yang kita hadapi. Dan saudara-saudara, waktu Yesus berkata, ini aku, tenanglah, jangan takut. Dan Petrus berkata, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku berjalan di atas air. Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas. Tuhan bilang, mari datanglah. Dan Petrus datang dan dia berjalan di atas air. Satu-satunya murid Tuhan Yesus yang berjalan di atas air itu adalah Petrus. Luar biasa sekali, saudara-saudaraku. Tetapi apa yang terjadi? Petrus waktu dia merasakan ada tiupan angin, dia menjadi gentar, dia menjadi takut. Sehingga pada saat dia takut itulah dia pun mulai tenggelam. Dan kemudian dia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Wah, saudara-saudaraku, dan Yesus menolongnya. Dan Yesus mengatakan sebuah kalimat yang luar biasa. Hai orang yang kurang percaya, mengapa kau bimbang? Nah, saudara-saudaraku, waktu kita menjadi takut dalam peristiwa ini, kita bisa melihat, maka Petrus pun tenggelam. Sebenarnya waktu dia fokus kepada Yesus, dengan perkataan Yesus yang mengatakan, mari datanglah. Maka waktu dia fokus kepada Yesus, di saat itu dia bisa melihat mukjizat di dalam hidupnya. Nah, saat dia mulai takut, ada tiupan angin yang dia rasanya, wah ini jangan-jangan, wah ini bagaimana nanti. Nah, itu seperti itu, tiupan angin, saudara-saudaraku.
akhirnya dia pun tenggelam. Kalau begitu saudara-saudaraku, setiap kita hari ini, alangkah baiknya kita tetap fokus kepada Yesus. Kita akan melihat mukjizat-mukjizat Tuhan di dalam hidup kita. Sekalipun pandemik virus corona sedang menyebar hari ini, ada banyak sekali orang-orang yang hari-hari ini terinfeksi. Kita tahu kadang-kadang dari media massa, dengan jumlah orang yang sudah begitu banyak. Saya tetap mengharapkan kita semuanya, jemaat Tuhan, fokuslah kepada Yesus. Fokuskan hidup saudara tetap kepada Yesus saja. Jangan fokus Anda kepada virus corona. Jangan fokus Anda kepada apa yang seringkali media massa beritahu dengan berbagai kadang-kadang ketakutan-ketakutan yang kita bisa dengarkan di dalamnya. Ya, virus corona sedang begitu melanda dunia. Ya, sudah banyak orang yang terinfeksi. Itu sebabnya Anda kemanapun pergi Anda harus waspada. Anda harus mengikuti protokol kesehatan dengan sangat ketat, saudara-saudaraku. Kalau Anda ibadah di dalam ibadah Anda, dalam ibadah gereja, maka kita harus mengikuti protokol kesehatan dengan sangat ketatnya. Ya, tetapi saya beritahu, fokus Anda harus kepada Yesus kita yang heran. Dia akan menuntun Anda, dia akan menolong saudara. Di dalam persoalan apapun, walaupun mungkin atas kedaulatan Tuhan kita terkena virus corona. Anda mungkin dan saya begitu sudah menjaga. Ada tetap saja saudara-saudaraku yang kita tidak tahu atas kedaulatan Tuhan mungkin terkena. Saya percaya saudara-saudaraku kita tetap harus fokus kepada Yesus. Fokuskan diri kita kepada Yesus saja dalam semuanya. Bahwa dia adalah Tuhan pencipta. Dia adalah penguasa alam semesta. Dia mampu melakukan banyak perkara yang ajaib dalam hidup ini. Jangan sampai saudara-saudaraku tidak percaya atau kurang percaya akan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam hidup saudara. Anda dan saya harus yakin bahwa perlindungannya sempurna, penjagaannya sempurna, pemeliharaannya sempurna atas kita. Karena kita adalah anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ayo taruh dalam diri kita hari ini. Yakinkan diri kita bahwa saya harus tetap fokus kepada Yesus saja. Amin saudara-saudaraku. Dan kalau kita melihat setelah peristiwa itu, di mana Yesus naik ke perahu dan semuanya menjadi tenang. Danau itu pun menjadi teduh saudara-saudaraku. Sampailah mereka di Genesaret dan di sana Yesus menyembuhkan semua orang sakit yang ada di sana. Itu artinya ada kebangunan rohani yang besar, yang luar biasa, yang Tuhan kerjakan. Dan saya punya sebuah keyakinan, setelah pandemi ini, setelah virus corona ini selesai, maka ada kebangunan rohani yang besar yang sedang dikerjakan Tuhan hari-hari ini. Nanti di sana kita akan lihat, setelah semua ini selesai, kegerakan-kegerakan rohani akan dinyatakan lebih luar biasa lagi. Mari siapkan dirimu saudara-saudaraku. Hari ini janganlah kau menjadi orang yang kurang percaya kepada Tuhan. Fokuskan dirimu kepada Yesus saja yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu dalam hidupmu. Yakinkan diri Anda bahwa Anda adalah anaknya yang senantiasa dijaga, dipelihara, dilindunginya. Jangan juga menjadi orang yang gegabah. Jangan juga Anda menjadi orang yang kemudian sombong. Oleh karena Anda berpikir bahwa saya luar biasa, ada Yesus dan semua. Sehingga Anda tidak melakukan lagi, tidak mengikuti lagi protokol kesehatan. Jangan saudara-saudaraku. Anda adalah anak Tuhan, tapi tanggung jawab Anda dan saya tetap ada. Bahwa kita menggunakan masker, kita menjaga jarak, kita juga akan cuci tangan sering mungkin. Dan saudara-saudaraku, isilah tubuh kita dengan makanan yang bergizi. Tingkatkan imunitas tubuh kita. Akhirnya saya sangat berharap lewat renungan hari ini, mari kita semuanya lewat pengalaman-pengalaman hidup. Jangan gunakan pengalaman yang masa lalu saja, tapi sebenarnya Tuhan sendiri ingin mengerjakan satu pengalaman yang baru dalam hidup saudara. Dan melalui virus ini, melalui pandemik virus corona ini, ada pengalaman baru yang Tuhan sedang siapkan dalam hidup saudara dan saya. Siapkan dirimu dan jangan pernah kurang percaya. Fokus pada Yesus saja dan kau akan melihat bahwa pertolongan, penyertaan, pemeliharaannya, mukjizat-mukjizatnya
sedang disiapkannya untuk hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati kita hari ini. Haleluya. Shalom.